Kemudian hikmah dan kedua dalam rangka kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita jadikan Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Kita jadikan Nabi kita Muhammad sebagai figur tauladan, contoh yang terbaik yang akan kita tauladani, yang akan kita contoh. Sebagaimana kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad diutus ke dunia tak lain bukan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dan elok, contoh yang terbaik yang akan kita tauladani, yang akan kita contoh. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku hikmah dan kamu. Di sehingga jamaah kami nampak kalau kita kaji, anak wa kaji Muhammad, kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Ini kita kaji anak wa kaji sesuai dalam kajian awak. Buluh bukanlah buluh di dalam buluh badan baduri, tubuh bukanlah tubuh di dalam tubuh insan badiri. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Di kita kaji mim ha mim dan sampai hurufnya. Mim di kepala, ha di bidang bahu, mim dan kedua di pusat, kemudian dal di kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam kandungan Nur Muhammad. Makna mim di kepala yaitu makna asal kata daripada nikmat. Ketika awak mendapat nikmat, susah awak sana. Ketika awak mendapat nikmat, susah awak sana. Sangat aku dan sifatnya Muhammad. Senang awak memandang suami awak, senang istri memandang suami, senang suami mencari istri, senang kita mencari tetangga kita, senang pula awak mencari anak, anak pun senang mencari kita. Tuhan Muhammad. Boleh mulia katanya kakak-kakak yang dari Jepang, jamaah yang hadir. Ketika awak lah menjalani rumah tangga, kemudian suami awak dalam keadaan batulang tangga, usahanya jelas, penghasilannya gadang, bisnisnya banyak, sehingga kewajibannya melaksanakan untuk menafkahi kita. Artinya apa? Dia awak biaya hidup 5 juta sebulan. Lain senang dia mana 5? Lain. Dak kamar kita bulan. Yo pada senang. Kemudian jamaah yang lepas kini kita balik ke belakang. Dan suami wak dahulu muda kini nyelaku. Dahulu tulangnya kareh, tulangnya tagok, nyokuai bau sawo, kini nolak lama. Dahulu penghasilannya gadang, pendapatannya gadang, bisnisnya banyak, kini lambat kurang. Dahulu wak dia kepeng 5 juta, kini dia 5.000 sebulan. Lain sana jawaban yang awal. Aku lebih dua Muhammad Tuhan. Lain sana beliau. Kalau lain sana itu lebih dua Muhammad. Oh, cara petani bulan. Laki ada dua itu sana beliau. Cuma nganim di kapal.
asal kata daripada makna mim dikabalo makna asal kata daripada niat. Jika Muhammad tu lawak kandung di dalam qalbu. Ketika sifat-sifat Muhammad tadilah bersemayam di dalam hati awak, insyaallah jamaah kami dengan apa akan membekas ke dalam rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dunia sampai akhir. Tapi kalau dah duduk dan takkan tadi mungkin kita salah tahu macam tak. Jadi kita tahu ladani Rasulullah. Nabi Muhammad tu bukan inyo orang kaya. Nabi Muhammad tu indah orang bansai, inyo orang sadang elok. Kemudian jamaah kami berapa indah kayu, indah bansai. Dan salah orang mengartikan. Di indah kayu, indah bansai sadang elok. Kemudian Rasulullah berkata, baitil jannati rumah tangga kusor surgaku. Bagaimana kok bisa beliau mengatakan rumah tanggaku surgaku? Karena di situ ada hubungan antara sanang sama sanang Khadijah memandang Muhammad, sanang pulau Muhammad memandang Khadijah. Baik itu kita sanang tiwa mencari dini awak, sanang lebih tiwa mencari awak. Tapi kalau lama hubungan tiwa mencari laki awak, ni kamu elok rumah tangga. Aku nak kawan itu. Di sesuatu tadi jangan awak ukur dengan materi, tapi tanamkanlah di dalam kalbu awak sifat-sifat Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bidang baru. Ma maknaha? Apa maknaha di bidang baru? Yaitu mahabbah. Berkasih sayang. Itu mahabbah, kasih sayang. Jadi jamaah Bapak yang di dalamnya mengandung apa? Rahman Rahim, pengasih penyayang, bahkan kasih sayang Rasulullah. Di dalam sebuah hikayat jamaah kami undang ke Bapak, setelah meninggal Rasulullah, dah lama sudah tu mimpilah Abu Bakar As-Siddiq. Mimpi Abu Bakar bahwa sudah Rasulullah tampak di Abu Bakar sedang paradu di dalam tampai kuda tanggung megahnya, tampai kuda tanggung mulianya. Di situ beliau pun jamaah Bapak bercanda gurau, bergembira ria dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Di mana nampak di Abu Bakar? Yaitu di dalam Firdaus A. Dan lama sudah tu Abu Bakar tasinta subuh masuknya sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh mimpiku selalu lalu di dalam pikiran Abu Bakar. Dia karena selalu lewat di dalam pikiran jamaah Bapak, saya tumbuhlah keinginan, kecintaan beliau. Keinginan apa? Ingin pulau mendapat tampai semulia tampainya Rasulullah, dan ingin pulau Abu Bakar bersama-sama Rasulullah. Dia karena tumbuh keinginan yang demikian, tentu Abu Bakar mulai berpikir. Ana dipikir di Abu Bakar salamu wa bergaul dengan Rasulullah. Adakah Rasulullah meninggalkan suatu amalan khusus untuk meraih firdaus Allah tadi? Di balik-balian panganan yang Abu Bakar, dikarenakanlah memori lama tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian jamaah kami